Go. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) secara resmi mengeluarkan kebijakan terbaru terkait penetapan skema gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu dan menjadi kabar menggembirakan bagi seribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Dalam keputusan tersebut, dijelaskan bahwa P3 paruh waktu akan memperoleh gaji yang besarannya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota masing-masing daerah tempat mereka bekerja. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan jaminan penghasilan yang layak bagi para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi namun belum berkesempatan diangkat menjadi ASN secara penuh. Selain itu, skema ini juga mempertimbangkan penghasilan terakhir yang diterima tenaga honorer sebelum diangkat sebagai P3K, sehingga tidak ada penurunan kesejahteraan pasca perubahan status kepegawaian. Untuk wilayah Jawa Timur sendiri, tercatat ada 38 kabupaten yang akan menerapkan skema gaji ini. Beberapa daerah dengan UMK tertinggi diantaranya Kota Surabaya sebesar Rp4.961.753, disusul Kabupaten Gresik dengan Rp4.874.133, serta Kabupaten Sidoarjo yang menetapkan UMK sebesar Rp4.870.511. Sementara itu, untuk daerah-daerah di wilayah Tapal Kuda dan Mataram, seperti Kota Malang dan Kabupaten Kediri, besaran gaji P3K paruh waktu akan mengikuti UMK lokal yang rata-rata berada di angka 3 jutaan. Kebijakan ini menyasar para tenaga honorer yang tercatat dalam database non-ASN milik Badan Kepegawaian Negara, serta mereka yang telah mengikuti proses seleksi P3K atau CPNS pada tahun 2024 namun belum berhasil lulus atau belum mendapatkan formasi. Jabatan yang dapat diisi melalui mekanisme ini cukup beragam, mulai dari guru, tenaga kesehatan, hingga jabatan fungsional teknis lainnya, termasuk tenaga administrasi dan pengelolaan layanan publik. Setelah diangkat sebagai P3K paruh waktu, pegawai akan menandatangani perjanjian kerja yang memuat rincian masa kerja, uraian tugas, serta hak dan kewajiban, target kinerja yang harus dipenuhi. Mereka juga akan menerima nomor induk P3K dan mendapatkan status resmi sebagai aparatur sipil negara. Meskipun dalam kapasitas paruh waktu, status ini akan memberikan perlindungan hukum serta pengakuan formal terhadap kontribusi mereka dalam sistem birokrasi pemerintahan. Adapun sumber pendanaan untuk membayar gaji P3K paruh waktu tidak dibebankan sepenuhnya pada anggaran belanja pegawai rutin, melainkan bisa berasal dari sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi keuangan daerah.